Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali dengan Protel Multi Energi. Kali ini kita akan membahas atau mereview panel kontrol electronic load controller untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro kapasitas 90 kW, 150 kW, dan 25 kW. Jadi sebagai bahan informasi, mungkin bagi Bapak Ibu yang masih belum jelas apa itu electronic load controller atau ELC. ELC itu digunakan untuk pada pembangkit listrik tenaga mikrohidro, untuk tugasnya adalah atau fungsinya adalah untuk menstabilkan frekuensi dan tegangan generator ketika terjadi perubahan beban. Jadi kalau misalnya tengah malam nanti tiba-tiba beban di konsumen berubah, pemakaian menurun, sehingga arus yang tidak terpakai harus dibuang ke beban balas ini. Nah, proses pembuangannya itu dilakukan secara elektronik atau secara otomatis ya, tanpa menggunakan tenaga manusia lagi. Jadi kalau dulu berubah beban itu harus putar turbin ya, sekarang nggak usah. Jadi tinggal operatornya tinggal duduk manis, nanti ini yang akan mengatur perpindahan beban secara otomatis antara ke konsumen maupun ke beban balas load. Nah, di sini kita akan lihat ini beban balas loadnya untuk kapasitas 90 kW. Kita bagi dua untuk memudahkan transportasi. Jadi bisa aja kita buat besar, tapi supaya transportasinya lebih gampang, lebih mudah, kita bagi dua. Sedangkan ini panelnya, kita lihat di dalam. Ini panelnya pun kita kecilkan dengan alasan transportasi, karena kalau ke kampung, kalau panel terlalu besar, ada yang harus pakai perahu atau ketinting, jadi nanti transportnya agak susah. Jadi kita buat lebih kecil, tapi komponen utamanya semuanya tetap ada di sini. Nah, kita lihat di sini, ini adalah T-Restore atau SCR sebutnya ya. Itu ada 6 buah, ini untuk tiap fasa 1, fasa 2, fasa 3 atau RST. Nah, ini ada heatsinknya, jadi dia menyerap panas ketika SCR-nya beroperasi. Nah, berikutnya ini adalah busbar utama ya. Busbar utama untuk sambungan nanti ke balas dan sambungan ke konsumen. Nah, ini ada CT-nya atau current transformer untuk beban utama. Ini untuk ke konsumen, CT konsumen, dan ini CT ke balas load. Di sini ada kontaktor yang fungsinya untuk on off atau menyambungkan dan memutuskan koneksi ke konsumen, baik secara manual melalui push button maupun secara otomatis nanti melalui relay. Nah, di sini ada MCCB, fungsinya sebagai pengaman di konsumen kalau terjadi konslet atau overload. Ini pengamannya ada di sini, dan ini untuk pengaman tambahan atau metering ya, ini fuse dan MCB metering. Nah, sedangkan di sini adalah mainboard. Inilah yang fungsinya mengatur kerja dari SCR tadi, on off-nya kapan. Ini adalah disebutnya mainboard ELC. Jadi di sini otaknya pengendalian dari semua sistem kontrol ini. Di sini ini terminal koneksinya kita sediakan. Ini untuk sambungan ke generator, ini untuk sambungan ke konsumen. Ini netral yang warna biru ya. Ini sambungan ke balas load. Nah, sedangkan untuk bagian depan kita lihat. Di sini ada pilot lamp, menandakan ada arus ya. Bahwa tegangannya sudah masuk. Kelihatan di sini ada merah, kuning, hijau ya. Sedangkan di sini ampermeter untuk balas load, yang tadi ampermeter yang dibuang ke heater tadi. Ini ampermeter yang dipakai di konsumen nanti fasa 1, fasa 2, fasa 3. Nah, sedangkan ini voltmeter analog. Ini frekuensi meter analog juga. Nah, di sini ada digital multimeter. Di sini nanti semua informasi seperti arus, tegangan, power factor, kilowatt, kVA, kWh juga semuanya ada di sini. Termasuk hour meter pun juga ada di sini. Nanti tinggal pencet-pencet aja bagian ini untuk melihat display yang ada di dalam. Jadi ini lebih canggih. Tapi tetap kita buatkan juga yang terpisahnya supaya lebih memudahkan. Sedangkan ini tombol on
dan untuk menghubungkan konsumen. Jadi nanti ini panel cukup tertutup saja. Nanti kalau mau menghubungkan konsumen tinggal on, menyala, dan ini untuk mematikannya off yang warna merah. Jadi ini yang panelnya seperti ini yang kapasitas 80-90 kW. Sedangkan kapasitas yang 150 kW kita lihat, kita pindahkan dulu nih. Nah, ini pada prinsipnya sama aja dengan yang kapasitas 80 kW, hanya komponennya lebih besar. Ini SCR-nya pun lebih besar ya, satu-satu ada 6 buah. Karena ini arusnya nanti lebih besar, jadi kita buat ininya lebih besar. Sedangkan bus barnya juga lebih besar, MCCB maupun kontaktornya ada di belakang, jadi kelihatan di depan lebih rapi. Proteksi dan lainnya pun hampir sama dengan yang 90 kW. Ini lebih banyak kebetulan proteksinya, disesuaikan dengan fungsinya juga yang lebih besar. Untuk metering ininya hampir sama ya dengan yang 90 kW, karena standar kita hampir sama. Sedangkan ini yang kapasitas 25 kW, ada beberapa unit kita yang kebetulan akan segera kita kirimkan di akhir Desember 2021 ini untuk ke Kalimantan juga. Ini untuk kapasitas 20 kW. Di sini sama SCR, ada mainboardnya, cuma di sini lebih simpel karena komponennya lebih kecil ya. Tapi prinsipnya sama saja. Jadi ini yang kapasitas 20-25 kW. Ini sama aja, kita sudah sediakan kabel ya nanti untuk menghubungkan panel ke balas load sudah ada, juga dari panel ke generator kita sudah sediakan. Jadi tidak usah nanti cari-cari lagi, sudah kita sediakan, sudah kita lengkapi dengan kabel su, jadi supaya standar, supaya aman. Baik, coba kita nyalakan untuk melihat fungsinya. Di sini kita ada generator dan motor. Jadi generatornya kita atur putarannya dengan ini melalui motor ya. Jadi kita bisa simulasikan nanti di sana. Nah, sedangkan di sebelah sini ada lampu untuk sebagai indikator balas dan yang sebelah indikator untuk konsumen. Nah, ini kita nyalakan, coba kita nyalakan. Kita putar generatornya. Nah, ini sudah menyala di balas load. Kita lihat. Di sini sudah ada arus yang mengalir ke balas load. Walaupun kecil karena ininya sekarang tegangannya di 50 Hz, ininya di 220. Ini kita lihat. Nah, di sini ada tegangan per fasa, ada arus per fasa, ada kilowatt per fasa, ada KVAR ya, ada power factor, ada persen total harmonic distortion tegangan, THD ampere. Nah, ini nanti KW, KVAR totalnya semua ada di sini, ada KWH di sini. Ini juga ada frekuensi di sini. Nanti bisa dipencet-pencet aja. Nggak usah takut, nggak akan salah, ini sama aja dengan pencet-pencet HP. Nah, sekarang kita lihat. Ini kita lihat arus yang mengalir ke balas load itu seperti ini. Sinyalnya. Ini yang di sini. Yang harus yang ke balas load, maaf ini agak distorsi. Nah, ini harus yang ke balas load. Ini indikatornya warna hijau, artinya sudah aman. Ini aja. Coba sekarang kita nyalakan yang ke konsumen. Frekuensinya langsung turun ya, karena bebannya berat ke konsumen. Dilihat lampunya. Kita nyalakan lagi, matikan lagi konsumen, maka dia akan otomatis lari ke balas load supaya tegangannya stabil. Nah, itu kurang lebih prinsip kerjanya. Jadi semuanya kita tes dulu sebelum pengiriman biar benar-benar berfungsi dengan baik. Sementara mungkin itu yang bisa disampaikan. Barangkali nanti ada pertanyaan atau sesuatu yang mau disampaikan, silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan menambah ilmu kita mengenai sistem kontrol untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro.
Demikian disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.